Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan marilah kita merenungkan sejenak firman Tuhan dengan tema upah mengikut Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah-Mu, berkat yang kami nikmati, dan kami senantiasa berserah kepada Engkau. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami diberikan pengertian dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membuka Alkitab dari Matius pasal 19 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudaraku yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Tidak heran jika keingintahuan manusia dalam mencari jawaban sangat besar. Untuk memperoleh jawaban yang benar dibutuhkan pertanyaan yang tepat. Jika pertanyaan yang diajukan keliru, maka jawaban yang diperoleh akan bias. Saudaraku, pertanyaan Petrus mengenai upah mengikut Yesus diwarnai oleh pola pikir untung rugi. Ibarat melakukan hukum Taurat, seseorang akan diberikan pahala setimpal dengan kerja kerasnya. Ia belum memahami bahwa seluruh hidupnya telah dibeli oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Karena itu mengikut Yesus merupakan suatu keharusan tanpa pamrih. Walaupun pertanyaan Petrus salah sasaran, namun Yesus tidak marah dan menegur kebodohannya. Dengan sabar Yesus melayani pertanyaan Petrus. Ia menjamin bahwa pengorbanan para muridnya tidak sia-sia. Selain memperoleh hidup kekal, mereka akan diberi peran khusus dalam penghakiman pada akhir zaman. Saudaraku, Yesus juga menyatakan bahwa orang-orang yang mengalami penderitaan karena namanya akan masuk dalam persekutuan yang baru dengan Allah. Allah tidak akan membiarkan mereka menjadi orang yang terkecil dan kesepian di dunia. Mereka akan memiliki sanak saudara, keluarga, kerabat, orang tua, dan saudara rohani dalam Kristus sebagai keluarga Allah di bumi dan di langit yang baru yang akan datang. Upah yang akan mereka peroleh tidak didasarkan pada siapakah yang terlebih dahulu menerima Kristus. Sebaliknya, diberikan berdasarkan ketekunan, kegigihan, keuletan hidup demi Kristus sampai akhir. Saudaraku, Allah telah membayar melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib segala hutang dosa, segala pelanggaran manusia. Oleh sebab itu, sepantasnya lah kita membalas kebaikan Allah dengan cara melayani Dia dan pekerjaannya tanpa pamrih. Siapa yang menuntut upah, maka tindakannya sesungguhnya tidak menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Bersyukurlah atas rahmat dan kemurahan Allah
sebab hidup kita telah ditebus dan berpindah dari maut kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, setialah sampai akhir untuk mengikut Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami kembali bahwa kami telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.